Kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Anda kudu jaga Allah. Jaga aturan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, Anda kudu perhatiin. Kalau Anda jaga, yahfazka, Allah bakal lindungi dan jaga Anda. Kita disuruh peduli kepada Allah, Allah bakal peduli sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Halaman 90, lanjutan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulamu au ya ghulaimu, ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulamu, wahai anak kecil laki-laki, au ya ghulaimu, wahai bocah kecil laki-laki, ala u'allimuka, maukah aku ajarkan kepadamu, kalimatin, akan kalimat-kalimat, yanfa'ukallahu bihinna, yang memberi manfaat akan kamu oleh Allah bihinna, dengan kalimat-kalimat tersebut. Qultu, aku menjawab, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Qala, berkata, bersabda Nabi, ihfazillaha yahfazka, jagalah olehmu akan Allah, yahfazka, niscaya menjaga oleh Allah akan kamu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini kita bedah. Saudara sekalian, pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang perawi hadis ini. Yang membawa kepada kita adalah Al-Imam Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang makamnya di Taif, yang meriwayatkan hadis 1660 hadis yang disampaikan kepada umat dan tersebar dalam berbagai kitab-kitab hadis. Nah, pertemuan ini akan kita bedah satu dari 1660 hadis. Kala itu Ibnu Abbas naik unta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas umur 10 tahun, yakni hadis ini 3 tahun sebelum baginda Rasul meninggal dunia, yakni pada tahun ke-7 Hijriah. Nabi sampaikan ini hadis kepada umat melalui Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam kendaraan itu Nabi menyampaikan kepada Ibnu Abbas, anak muda, karena 10 tahun umurnya, beliau bilang, saya mau kasih petuah-petuah, saya mau kasih pesan-pesan moral. Bila ini pesan kau tanamin dan kau amalin,
yanfa'ukallahu ta'ala bihinna, Allah bakal memberikan manfaat kepada Anda dengan pesan-pesan ini. Mau enggak saya kasih amalan kiat-kiat hidup bahagia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, supaya hidupnya penuh dengan ketenangan, hidupnya penuh dengan ketenteraman. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ditanya begitu, saudara, ini kurang lebih pesan ini hampir ada 7 pesan dalam hadis ini. Kita nggak bisa berdampai 7-7-nya, khawatir sampai jam 1. Jadi saya pesan baca 1 aja dari 7 pesan Nabi kepada Ibnu Abbas. Karena memang ngaji hadis ya, ngaji hadis tuh repot, ngaji laut. Laut apa aja ada, jadi panjang. Sehingga kita tidak bisa banyak-banyak membacanya. Ketika ditawari itu, saudara, Ibnu Abbas menjawab, "Bala ya Rasulullah. Ya, saya mau diberi pesan-pesan supaya hidup bahagia." Dan Nabi pesan pertamanya tauhid, dan ini yang harus dimantepin oleh muslim, bagaimana harus belajar tauhid lebih dahulu. Sebagaimana dalam kitab Zubad, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Mula-mula yang wajib kepada manusia adalah mengenal Allah dengan yakin, bertauhid yang benar. Jadi menanamkan akidah yang benar sejak dini itu adalah program pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama pesan Nabi sama Ibnu Abbas, tentu maksudnya bukan nama Ibnu Abbas, ama kita semuanya. Kata Nabi, ihfazillaha yahfazka. Anda kudu jaga Allah, jaga aturan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, Anda kudu perhatiin. Kalau Anda jaga, kata Nabi, yahfazka, Allah bakal lindungi dan jaga Anda. Ini pesan Nabi kepada kita umatnya. Jadi kata Nabi, ihfazillaha yahfazka. Kita disuruh peduli kepada Allah, Allah bakal peduli sama kita. Kita disuruh open sama Allah, nanti Allah openin kita. Jangan pengen diopenin nama Allah, jangan pengen dipeduliin Allah, jangan pengen diperhatiin Allah, sementara kita kurang perhatian kepada Allah. Ini keliru. Munculnya hadis ini, Quran bilang fadhkuruni adzkurkum. Anda ingat aku dulu, adzkurkum, aku bakalan ingat Anda. Jadi bagaimana perhatian Allah yang diberikan kepada kita sejauh perhatian kita kepada Allah. Ini penting dalam hidup. Jangan kita dalam hidup banyak nyalahin Allah.
Padahal kesalahan itu adanya pada diri kita. Ibnu Athaillah mengenai hadis ini menyatakan dalam kitab hikamnya, la tutalib rabbak bita'akhuri matlabik walakin talib nafsak bita'akhuri adabik. Jangan Anda tuntut Tuhan ketika Dia telat memberi permintaan Anda, tapi hendaklah Anda tuntut diri Anda yang banyak kurang ajarnya sama Allah. Begitu. Jadi kata Nabi, pesan hidup mulia itu kita sebagai hamba kudu banyak perhatian sama Allah. Nanti Allah bakal perhatiin kita. Jangan pengen diperhatiin Allah tapi kitanya kurang perhatian. Contoh pada bab doa. Kita berdoa dalam hidup ini. Kira-kira teman-teman Nurul Anwar ini kalau doa tuh pengennya buru-buru dikasih apa ntar-ntar? Kalau doa nih, biasanya kalau ditanya Nurul Anwar didiemin apa dijawab ya? Biasanya aja. Saya ngikut biasanya. Didiemin apa dijawab? Baik. Kita kalau doa tuh pengennya dikasih buru-buru apa ntar-ntar? Buru-buru. Itu kita tuh. Kalau kita pengen buru-buru, kudu sama. Kalau kita dipanggil oleh muadzin hayya 'alas shalah oleh Allah, pengennya buru-buru apa ntar-ntar? Enggak nemu. Begitu kata Nabi dalam hadis ini. Kagak nemu. Kalau kita minta pengennya buru, maka kalau pengennya kita minta buru-buru dikasihnya, maka kudu caranya kalau Allah panggil kita kudunya buru-buru. Itu baru pas. Ihfazillah yahfazka. Anda kudu buru-buru kalau Allah panggil, maka ketika Anda minta Allah bakal kasih buru-buru. Itu ihfazillah yahfazka. Jadi kita ngukur diri. Kalaulah kita pengen nonton bola Piala Eropa dah, Eropa, nonton bola, tungguin jam 2 mulainya. Dari sore nungguin, dari sore. Karena siangnya lelah, baru juga 10 menit tuh kita nonton bola tuh. Ngantuk ini mata. Udah ngantuk banget. Kira-kira kita matiin TV-nya atau bikin kopi? Kira-kira nih, yang bener aja nih di masjid ini ngomongnya ini. Kira-kira matiin TV-nya ngantuk tuh apa bikin kopi? Kenapa bikin kopi? Biar enggak ngantuk. Ini namanya kemauan kita. Kita harus sama kalau pengen dipeduliin Allah. Waktu kita baca Quran satu ain nguap. Kira-kira bikin kopi apa sodakollah? Bikin kopi apa sodakollah? Tuh coba. Enggak ketemu sama hadis ini. Gitu. Kenapa sodakollah? Ngantuk. Lah kenapa waktu di TV enggak? Allah juga tahu mata ini ngantuk, matiin aja. Kagak. Kudu bikin kopi, beli lagi ke Alfamart kacang Garuda biar melek. Sampai begitu. Tapi ngapa kalau buat Allah
kita selalu punya alasan. Ini namanya nggak klop. Tidak ihfazillah yahfazka. Begitu kata Nabi. Kalaulah kita ada orang bagi duit sama kita, dibagi pandemi begini nih, bagi kita 50.000, dibawa datuh ke Indomaret atau ITC Permata Hijau. Tahu nggak ITC? Iya. 50.000 ke Indomaret. Menurut saudara, itu 50.000 dibawa ke Indomaret tuh gede apa kecil? Kecil. Lalu dibawa ke kotak amal Masjid Nurul Anwar, gede apa kecil? Loh, ini yang berubah angka duitnya, apanya ini? Tuh, ini ihfazillaha yahfazka. Kalau pengen diopenin nama Allah, kita kudu open nama Allah. Lah ke Indomaret kecil kata. Itu berarti dalam mindset kita dunia tuh mewah, gede, hebat, sehingga 50.000 hina, kecil. Tapi kalau akhirat hina, rendah, murah, 50.000 terlalu besar buat surga. Lalu pengen usaha kita maju, perhatian Allah banyak. Kata Nabi, mimpi. Ibnu Abbas, kalau begitu Anda kudu open dulu. Boro 50.000 nih di dompetnya nih, ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Ada kotak amal Jumat Nurul Anwar lewat. Nih yang masuk yang mana kira-kira? Ini yang jujur nih. Yang berapa? Berapa? Yang iya, yang 2.000. Begitu. 2.000. Udah jujur tuh. Alhamdulillah. Tapi di dompetnya 2.000-an ini banyak. Ada 100 lembar. Yang 99 lembar kaku, yang satu lecek. Yang dimasukin yang mana kira-kira? Pantes ganjarannya lecek-lecek. Ini namanya belum terap hadis ini dalam kita punya hidup. Ihfazillah yahfazka. Kita kudu open nama Allah, baru Allah openin kita. Begitu kurang open kita, kurang. Itu begitu saudara. Jadi kalau buat Allah banyak alasan yang kita udah pasang, macem-macem. Diajak ngaji aja, bang ngaji yuk. Malam apa? Malam Kamis. Waduh, kerja saya. Yang bener aja ngajak ngaji mah. Jangan dijadwal kerja apa? Ngajak kan gua kerjanya di Pulau Gadung, jauh dari Kebon Nanas. Oh iya baik deng bang, maafin bang. Minggu diajak ngaji, bang ngaji yuk. Kapan Minggu? Ya jadwal sama keluarga. Kan dari Senin sampai Jumat kantor. Sabtu sampai Minggu ya buat keluarga. Tar aja kalau udah pensiun. Begitu. Jadi banyak memasang kuda-kuda alasan. Sekarang udah pensiun, diajak, bang ngaji yuk. Ini teman-teman ngajak main sepeda di Green Lake, nyampe. Tahu Green Lake nggak? Ya Allah, ngaji nggak nyampe. Ama Allah kurang peduli. Lalu pengen Allah peduli, sulit. Kata Nabi, sebab ihfazillah, Anda kudu jaga Allah.
open sama Allah, baru yahfazka, Allah bakal jaga Anda. Jadi perhatian Allah kepada kita itu sejauh bagaimana kita memiliki perhatian. Maka kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, al-warid min haitsul wirid, limpahan kasih sayang Allah tergantung proposal yang kita ajukan sama Tuhan. Astajib lakum akan ada sesudah ud'uni, sebagai syarat daripada amar. Baru jawabnya astajib lakum. Anda doa, maknanya perhatian kita dulu kepada Allah. Astajib lakum, Allah baru balik perhatian kepada kita. Jangan kita berharap diopenin Allah. Bila kita nganggep Allah kayak cangkul, waktu musim cocok tanam dicari tuh cangkul, tapi sesudah ada padi ditaruh di para rumah. Enggak benar. Allah dianggap kayak dokter, waktu dia kena musibah nyari Tuhan, waktu dagangnya untung biasa aja, tapi waktu dagangnya menurun sampai keluar batang nyampe ziarah, puyeng dia. Tapi waktu dagangnya laris biasa aja, malam-malamnya ngorok mulu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Coba saudara, ini namanya tidak sinkron, tak connect namanya. Jadi biar kita connect itu, kita kudu perhatian. Jadi jangan nganggap Allah kayak dokter manakala kita bermasalah nyari Tuhan, tapi merasa hidup normal-normal saja. Tuhan tak ada. Ini namanya tidak ihfazillaha yahfazka. Kepedulian kita sama Allah itu akan mendatangkan limpahan-limpahan kasih sayang Allah kepada kita. Jangan berharap kita mendapatkan limpahan kasih sayang banyak dari Allah, kata Nabi, bila kita kurang open dan kurang peduli kepada Allah. Ya Rabbana, kalaulah kita mau kondangan, saudara, mau kondangan, kira-kira kita pakai baju milih-milih apa sekenanya? Hah? Ini suka kondangan gak ini? Hah? Itu biasanya pakai baju mau kondangan tuh sekenanya apa milih-milih? Milih-milih yang cakepnya. Lama kadang, apalagi bininya lebih lama. Milih-milihnya itu lama. Tapi kalau kita mau nemuin Allah kalau sholat, kira-kira milih-milih apa sekenanya? Itu namanya enggak klop, enggak ihfazillaha yahfazka. Seakan-akan pengantin jauh lebih mulia dibanding Allah. Maka sholat kita harus milih yang bagusan, persembahin buat Allah, beli baju baru, pakai buat sholat dulu sebelum buat manusia. Beli sarung baru, BHS, merek Atlas, boleh hasil sedekah. BHS, gitu. Merek Atlas, nggak apa-apa, yang penting pakai sarung, begitu, nggak apa-apa. Tapi kita pakai buat Allah dulu. Setiap punya baju baru pakai, sholat tahajud ke, sholat duha ke, Allah dulu, sisanya hamba. Allah dulu openin. Kalau kita openin Allah, Allah openin kita. Kayak wabah begini, kapan hilangnya? Bila kita open nama Allah, hati kita banyak nginget Allah. Jangan membesar-besarkan penyakit. Yang dibesarkan Allah di otak kita. Jangan mengingat penyakit,
nyebarin penyakit di grup WA lebih banyak daripada menyebarkan mengajak ingat Allah. Akhirnya kita terpukul sendiri. Allahnya jadi hilang. Seakan-akan Allah tidak ada. Ini namanya tauhid kita kurang mantap. Nabi menanamkan kepada Ibnu Abbas khususnya, tapi umumnya kepada kita, kata Nabi, ihfazillaha yahfazka. Qur'annya fadhkuruni azkurkum. Anda ingat aku, maka aku akan ingat Anda. Jadi ingatnya Allah kepada kita manakala kita ingat sama Allah. Maka kalau pengen diperhatiin Allah, kita kudu banyak peduli sama Allah. Harus banyak kita siapin buat Allah. Waktu kita siapin buat Allah. Namanya hifzillah, menjaga Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan kita harus jaga Allah dalam berdagang. Berdagang kita jangan bohong karena tidak menjaga Allah. Dalam pemberitaan kita beritakan yang jangan menyeramkan dan menakut-nakuti orang, karena kita tidak menjaga Allah. Kalau kita tidak menjaga Allah, jangan harap Allah jaga kita. Maka kepedulian kita kepada Tuhan akan mendatangkan kepedulian Tuhan kepada kita. Ini Ibnu Abbas, bocah umur 10 tahun, ditanamin akidah yang benar oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasang dalam diri, siap kita menjadi hamba Allah. Itu namanya menjaga Allah. Sebab ada hamba Allah, ada makhluk Allah. Beda-beda. Iblis makhluk Allah, tapi bukan hamba Allah. Adam alaihi salam makhluk Allah, juga hamba Allah. Maka kalau udah ngomong hamba Allah, pastikan makhluk Allah. Kalau dia kata makhluk Allah, belum tentu hamba Allah. Hamba Allah banyaknya nurut ama Allah yang dipertuankan. Jangan sampai ama Allah kita kurang nurut, lalu yang kita tuntut rezekinya Allah tidak benar. Begini saudara, ada seorang karyawan dalam sebuah perusahaan. Dia selalu nih karyawan nuntut gaji tinggi, pengen dikasih gajinya tinggi, besar, tapi kerjanya ogah-ogahan, kurang mau dia kerja. Tapi kemudian pengennya perhatian bos itu luar biasa, tapi kurang mau bekerja. Kalau kita bosnya karyawan model begini, kita demen apa kagak? Hah? Kita demen gak? Enggak. Ini karyawan apa model kayak begini nih? Hah? Enggak tahu diri. Karyawan enggak tahu diri itu termasuk akhlak baik, akhlak buruk. Hah? Buruknya di mana? Buruknya di mana? Pengennya dikasih gaji kerja oga, akhlak
buruk. Jangan-jangan yang kayak begitu kita orangnya. Pengennya dikasih rezeki banyak sama Allah, tapi malamnya ngorok terus. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Ini namanya akhlak buruk karyawan begini. Nuntutnya gaji gede sama Allah, nuntutnya rezeki banyak sama Allah, nuntutnya usahanya laris sama Allah, nuntutnya kos-kosannya penuh sama Allah, tapi kalau malam ngorok mulu. Yang model begini namanya hamba tak tahu diri, kalau kata tadi tuh begitu. Kenapa? Karena tidak ihfazillah, tidak menjaga Allah. Kalau benar kita pengen peduliin Allah, malam lah melek gitu. Berkomunikasi sama Allah enak malam. Ngaku hidupnya susah, tapi kelakuannya kayak orang seneng. Kalau orang susah tuh gampang nyiriinnya. Anak muda putus dari ceweknya, itu malamnya nggak bisa tidur karena dia susah. Jadi kita bisa paham, orang susah itu tidak biasa tidur. Orang susah. Nah kita malam tuh melek mulu apa ngorok mulu, itu si orang seneng. Jangan sampai pagi-paginya ngeluh, nih bagaimana ya, diperpanjang lagi apa kagak. Ini namanya orang susah, malamnya melek. Kalau ngeluh mah jangan, namanya kurang peduli sama Allah. Kata Nabi, pesannya yang pertama supaya hidup bahagia, ayo openin Allah. Allah bakal open ama Anda. Jaga Allah, Allah bakal jaga Anda. Perhatiin Allah, Allah bakal perhatiin kita. Ingat kita sama Allah, Allah bakal ingat kita. Maka jangan berharap kita minta dikasih sama Allah, bila mana adab-adab kita aja sama Allah enggak klop. Allah minta kita lewat muadzin entar-entar, lalu waktu kita minta sama Allah kata Allah entar-entar, kagak boleh. Namanya enggak benar dalam tauhidnya. Kita sadar diri, manakala kita meminta sama Allah telat diberi sama Allah, jangan-jangan kita masih belum serius sama Allah mintanya. Jangan berhenti. Tuh mau udah tahajud lah dia seminggu, dikasih ilmu dari temennya biar usahanya laris. Udah seminggu dia tahajud, nggak ada perubahan, berhenti. Namanya ngambek. Sama siapa? Sama Allah. Kata Allah, Udin. Kalau namanya Udin, begitu. Lu ngambek, gua kagak rugi, masih banyak hambaku yang sujud sama aku. Ente yang rugi. Jangan lihat bocah akhlaknya baik, tuh baik. Maka sang ibu bilang, Tartong, baba lo mau mancing di perigi lama, minta goreng tempe. Tar dulu. Kata bayi, apa dianggap enggak serius saya ya? Maka dia nangis kenceng. Itu lagi goreng tempe juga ditinggal. Ini udah serius berarti. Kata si ibu, kita juga sama Allah begitu. Udah doa nih, habis duha belum ada perubahan, jangan berhenti, tambah sama tahajud.
Habis tahajud belum ada perubahan, tambah habis subuh. Begitu kayak orang main lotre, 35 kotak diisi semua masih kagak nembus. Bener nggak? Ikhfadillah yahfazka. Open nama Allah kata Nabi. Taruh Allah open nama kita. Contoh yang nyata, Fir'aun waktu dia lagi senang-senang dan gagah-gagahnya. Fir'aun itu bukan nama orang, Fir'aun itu laqab, gelar, bukan nama. Namanya mah Walid bin Mus'ab. Fir'aunnya Nabi Musa itu Fir'aun ke-22. Namanya Ramses 22. Di muminya itu begitu, di museum Mesirnya itu. Ramses, diktator artinya Fir'aun. Nama aslinya mah Walid bin Mus'ab. Fir'aun itu waktu dia masih gagah-gagahnya, nggak mau, malah ngaku dirinya menjadi Tuhan. Dia bilang ana rabbukumul a'la. Quran menghikayatkan Firaun, saya ini Tuhan. Maka ketika tenggelam di laut antara Mesir dan Palestina, dia bilang amantu bima amanat bihi banu Israel. Ya, saya beriman sama Tuhannya Bani Israel. Karena kurang peduli sama Allah, maka ketika dia mengemis sama Allah, Allah nggak peduli. Jawaban Quran, al-ana wa qad asaita min qablu wa kunta minal mufsidi. Sekarang aja baru ingat gue, kemarin kemana? Begitu. Kalau pakai cara kita, lain dengan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus waktu senangnya tenang, ingat Allah, banyak zikir, banyak bertasbih. Maka waktu ditelan ikan hiu, ikan paus tuh, ikan nun, dia berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah tolongin, selamat. Kata Allah, jelaskan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsu. Andai dulunya Yunus kurang open sama aku, enggak demen bertasbih, berzikir, mengingat, mendekat kepadaku, falaula annahu kana mufsidin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pastilah ada di perut ikan itu sampai kiamat. Kenapa Allah tolong? Karena ihfazillah yahfazka. Jadi kita jangan jadi hamba banyak nyalain Allah. Jangan salahin diri kita ya dalam hidup. Bagaimana perlakuan kita sama Allah? Adakah kita mengerjakan sholat 5 waktu yang fardu ain renggang, lalu habis itu sholat jenazah rapet yang fardu kifayah? Mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah? Kita nggak tahu cara menjalankannya. Salah kita, jangan salahin Allah. Kalau makin renggang dan makin lama datangnya pertolongan Allah. Begitu. Semuanya kita jangan banyak nyalain Allah. Kita harus mengukur diri. Bila kesulitan menimpa pada kita, bila musibah menimpa kepada kita, karena bab kita babus sabri alal bala wa syiddah.
bagaimana kita harus sabar dalam menghadapi ujian dan kesempitan hidup. Caranya, kita jangan jauh-jauh dengan Allah. Ihfazillah, jaga Allah. Jaga Allah. Terakhir makna hadis ini, saudara, sebagaimana janji kita yang disepakati jam 9 harus tutup. Mau tidak mau, ada kisah menarik untuk menutup poin pertama pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang anak muda, rambutnya panjang. Kalau pakai bahasa kebun nanas namanya gondrong. Merasalah dia rambutnya panjang. Lalu kemudian itu dia pergi ke barbershop, tempat cukur. Ada tulisannya Lanang Asgar. Lanang tuh laki-laki, Asgar asli Garut. Begitu. Dia pergi ke situ. Dia datang, diobrolin tuh sama si tukang cukur. Karena pakai pici kayak dia begini, ditanya sama tukang cukur tuh, anak muda dari mana? Dia bilang, saya habis dari masjid. Ngapain? Ngaji. Wah, cakep, masih muda-muda udah demen ngaji. Kalau di kampung saya nih jarang, kata tukang cukur. Yang ngaji kebanyakan kongkong, kalau yang muda dikit. Ini kata tukang cukur. Jangan kata saya kan lagi dongengin tukang cukur. Lalu kemudian dia nanya, ngaji apa? Kata si tukang cukur. Maka si anak muda itu menjawab, belajar kitab Tauhid sifat 20. Kata si tukang cukur sambil cukur, ngobrol aja. Tapi bukan yang kayak di share di WA itu dari jarak jauh nyukurnya. Enggak, dekat. Dia nanya, cakep ngaji Tauhid. Jarang orang belajar Tauhid. Tanpa Tauhid yang kuat, repot dalam hidup, kata si tukang cukur. Emang ilmu yang pertama kali wajib dipelajari ilmu Tauhid, kata tukang cukur. Lalu si tukang cukur bertanya, boleh nggak saya nanya kepada kamu, kalau benar kamu ini dari masjid? Kata si anak muda, bagus, boleh, boleh. Bapak mau nanya apa? Maka si tukang cukur itu, jamaah yang mulia, bertanya, wahai anak muda, menurutmu apakah Allah itu maha pengasih? Kan kamu ngajinya Tauhid. Kata si anak muda menjawab, iya, Allah itu maha pengasih. Kata si tukang cukur, kalau saya tidak percaya kalau Allah tuh maha pengasih, tuh lagi dicukur, nengok ama yang nyukur, ngapa ente kagak percaya? Guru di majelis bilang Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih. Jadi Allah tuh maha pengasih. Saya yakin, kata tukang cukur, saya nggak percaya. Ditanya itu sama anak muda, kenapa engkau nggak percaya? Dijawab, sebab di kampung saya masih banyak yang susah. Padahal semua orang pada pengen kaya. Kaya yang ngaji-ngaji nih, kira-kira pengen susah, pengen kaya?
Hah? Pengen kaya. Udah kaya belum? Tuh itu dia, banyak katanya. Kalau Allah tuh maha pengasih, kudunya juga semua orang pada kaya-kaya. Ini buktinya banyak yang pada kesusahan. Makanya saya nggak percaya. Itu si anak muda garuk-garuk. Iya juga di kampung gua juga banyak yang susah. Tapi kan guru juga bilang di majelis bahwa Allah tuh maha pengasih. Dia ditanya, menurutmu anak muda, apakah Allah itu maha penyayang? Iya, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Guru di majelis juga bilang begitu waktu ngajar Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kata tukang cukur itu, kalau saya tak percaya, enggak percaya kalau Allah tuh maha penyayang. Anak muda nengok, ngapa ente enggak percaya? Banyak orang yang masuk ke rumah sakit, padahal semua orang pengen sehat. Si anak muda tuh garuk, enggak gatel palanya. Dibilang enggak, emang banyak juga yang masuk rumah sakit. Dibilang enggak maha penyayang, emang Allah maha penyayang. Akhirnya belum rapilah dicukur, berhenti pauda aja. Takut ditanya banyak. Mungkin waktu ngaji ngantuk dia. Jadi dia bingung juga kalau ditotor pertanyaan yang banyak. Di akhirnya dia berapa? Kata dia itu tulisannya aja 20.000. Kasih 20.000. Belum kelar, boro dikasih silet tuh. Belum. Dia takut ditanya lagi, bingung lagi jawabnya. Gitu, udahlah dia. Maka kemudian itu dia keluar dari barbershop. Barulah kira-kira 200 meter balik lagi ke tempat cukur itu. Waalaikumsalam. Ada yang ketinggalan? Kata si tukang cukur. Enggak ada yang ketinggalan, enggak. Terus ngapain balik lagi? Enggak, saya mau ngomong doang. Saya enggak percaya kalau bapak ini tukang cukur. Dia bilang begitu. Kata si tukang cukur, miring ente. Baru juga saya cukur, belum juga sejam. Kata dia, tapi tetap saya nggak percaya kalau bapak ini benar-benar tukang cukur. Dia bilang, kata si tukang cukur tuh ngomong begini, Anda perlu tahu, saya ini turunan ke-8. Maknanya dari buyutnya tukang cukur semua, sampai ke dia. Kata si anak muda tetap, sulit saya nggak percaya kalau bapak ini tukang cukur. Lalu si tukang cukur itu berkata, kenapa Anda ini gak percaya? Begini Pak, setelah saya keluar dari barbershop bapak ini, saya temuin tuh di kebun nanas banyak yang rambutnya pada gondrong. Begitu. Kalaulah memang benar bapak ini tukang cukur, kudunya semua orang rapi, kagak ada yang rambutnya gondrong. Kata tukang cukur, satu-satu ini repot. Akhirnya sama si tukang cukur itu, anak muda, duduk dulu, duduk. Mau minum apa? Coba tuh. Gara-gara bisa jawab begitu doang, tawarin minum. Dia bilang teh pucuk aja. Teh pucuk. Kasih 2.
14.000 kan untung 6.000 ya kan, dari 20 lah kan lumayan teh pucuk. Dia dodok diomong sama tukang cukur, minum, dia minum. Kata si tukang cukur, begini anak muda, kalau kamu temuin tuh di luar sana banyak yang gondrong, itu tidak menafikan bahwa saya si tukang cukur. Tetap saja saya ini tukang cukur. Kalau kemudian kamu temukan di luar sana banyak yang gondrong, itu penyebabnya dia tidak seperti sampean mau deket sama saya. Kalaulah yang rambutnya pada gondrong-gondrong itu mau deket sama saya, kayak ente semua rambutnya pada rapi. Begitu si tukang cukur punya alasan. Maka kata si anak muda menjawab, begitu juga Tuan, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau di luar sana masih banyak orang yang punya problem hidupnya dan belum kunjung tiba, tidak menafikan kemaha kasih dan maha sayangnya Allah. Penyebabnya dia tidak ngaji Tanbihul Ghafilin. Ihfadillaha yahfadka. Kalaulah yang punya problem hidupnya, bininya sulit diatur, anaknya kurang mau dengar nasihat orang tua, mau dekat dengan Allah, rapi gondrongnya problem dia. Sebab kata Nabi, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah jaga Anda. Peduli dengan Allah, Allah peduli dengan Anda. Jangan kita banyak buruk sangka sama Allah, makin nambah jauh dan makin gondrong problem kita. Tapi kita kudu banyak husnudzon kepada Allah, karena banyak adab-adab kita kepada Allah yang kurang rapi. Itulah yang menyebabkan kesulitan demi kesulitan menimpa dalam hidup dan kehidupan kita. Maka judul bab ini, Babus Sobri alal bala wasyiddah. Ini bab akan menerangkan hadis-hadis Nabi, bagaimana muslim harus menghadapi kehidupan penuh kesabaran dalam menghadapi ujian dan kesempitan hidup, dengan cara supaya tenang dan tentram. Dekati Allah, nanti Allah bakal dekat kepada kita. Inilah kurang lebih sekelumit makna pesan Nabi yang pertama dari 7 pesan dalam satu hadis ini. Ihfadillaha yahfadka. Fa insyaallah pertemuan mendatang kita akan membedah pesan kedua, ihfadillah tajidhu amamaka. Segini aja dulu dari ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa silahkan.